90%, 80%. Teks diagnos. Diagnostik serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan. Yang pertama, hal yang sangat penting diintegrasikan pada rancangan pembelajaran dengan paradigma baru pada kurikulum Merdeka, yaitu mengembangkan karakter peserta didik untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Jenjang SMP di perumahan Bumi Lestari, Mangunjaya, Tambun Selatan, yang dikelilingi oleh sebelah utaranya berbatasan dengan perumahan Taman Raya. Kemudian sebelah baratnya adalah daerah perkampungan, sebelah timurnya adalah perumahan Bumi Lestari, kemudian selatannya adalah perumahan dalam merencanakan pembelajaran di kelas itu adalah karakteristik anak seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, situasi, kondisi, lingkungan sekolah, kemudian kesiapan sarana prasarana saat untuk pembelajaran. Berarti kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan di akhir pelajaran biasanya kita seperti biasa ya memberikan berupa tes ataupun pendidikan dari hati nurani melayani. Sebentar kita bergerak, terapkan kurikulum Merdeka dalam program sekolah penggerak. Bergandengan tangan, kuatkan SDM dan pendampingan, digitalisasi dan perencanaan yang berbasis data. Sebentar kita bergerak. Apa yang saya ambil dari elemen bilangan, yaitu peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, serta bilangan dalam notasi ilmiah. Dengan kontennya, yang pertama adalah bilangan bulat, yang kedua bilangan rasional dan bilangan irasional, yang ketiga bilangan desimal, yang keempat bilangan berpangkat bulat dan akar, serta yang kelima bilangan notasi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sambut masa depan, wujudkanlah mimpi, raihlah prestasi dalam program sekolah penggerak. Ini masanya siswa Indonesia merdeka dan berkaya, menjadi pelajar Pancasila. baru kemudian guru mengadakan refleksi dan ditutup dengan kegiatan tadi ya. Kita sampaikan pesan moral, kita sampaikan untuk pertemuan berikutnya apa yang akan kita lakukan. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal, struktur belajar yang fleksibel
kegiatan belajar yang lebih interaktif dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Sekolah Indonesia bertransformasi penggerak, merdeka belajar, merdeka belajar. Ini turunnya 27%, warnanya merah. Yang pertama, proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi di atas kompetensi minimum. Menu prioritasnya literasi, indikator yang diintervensinya, peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif terhadap isi. Ini masanya siswa Indonesia merdeka dan berkarya menjadi pelajar Pancasila. Atau dokumen tidak mudah hilang. Kalau hanya ditulis di leger gitu kan, nanti ada kebanjiran, ada apa, loh. Inilah saatnya sekolah Indonesia bertransformasi penggerak, merdeka belajar, merdeka. Sahabat pendidikan, muter ya. Baru sahabat pendidikan, masukin tadi pertama masuk dulu ke atas manual, ditulisin. Contoh di Bapak nih kemarin, Pak, tolong dong Pak bikinin rak sepatu karena gini-gini. Oke. Guru yang sudah mempunyai akun belajar ID bisa dapat masuk ke platform tanya bertanya ke platform tanya bos. Contohnya misalkan kok kayak misalkan anggaran dan kegiatan ini udah nggak boleh kata Merdeka berkarya. Satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, satu, lima, empat, tiga, satu, dua, tiga, empat. Yang belajar dan merdeka berkarya. Ini masanya siswa Indonesia merdeka dan berkarya menjadi pelajar Pancasila. Saatnya sekolah Indonesia bertransformasi penggerak, merdeka belajar, merdeka belajar, dan merdeka berkarya. Ini masanya siswa Indonesia merdeka. Dari sini, apa tindak lanjut kami nanti yang akan kami lakukan di sekolah? Yang pertama yaitu Mengadakan IHT di sekolah, dalam hal ini IHT guru. Tujuannya adalah mensosialisasikan kepada rekan sejawat di sekolah mengenai kurikulum merdeka. Proyek penguatan profil Pancasila. Di sini kami mengambil tema pengelolaan sampah metode Takakura dan Nurse Plan di SMP Negeri 7 Tambun Selatan. Di sini yang ini mungkin adalah tingkat tertinggi dari hasil pembebasan kita ya pada kegiatan ini. Kami mengambil tema kearifan lokal, bangun jiwa raga, berkarya dan berteknologi, bersinergi membangun NKRI. Juga mempunyai masing-masing modul ya, modul ajar. Alhamdulillah dengan sedikit kealpaan kami, alhamdulillah kami berlima sudah memegang semuanya, sudah menyusun KUSP. Ini yang kami lembur kemarin sampai sore ya kan ya.
KWSP kami sudah siap, ready ya kan, ya dari SMP 7 Tambun Selatan sampai Ini masanya siswa Indonesia merdeka dan berkarya menjadi pelajar Pancasila saatnya. Jujur banyak sekali yang kami dapat, dan jujur lagi ini adalah pertama kali kami terbuka, apalagi kami sampai 8 memang baru tahun ini akan melaksanakan juga program implementasi kurikulum merdeka. Lebih fokus, lebih mendalam bahwa karakter yang akan kita didik, kita bina ke anak-anak adalah benar-benar profil pelajar Pancasila, nyawanya bangsa kita. Perencanaan berbasis data, kalau tidak salah ini yang kemarin raport pendidikan. Sama jujur ini pengalaman pertama kami melihat isi raport sekolah sendiri. Ternyata memang ada beberapa yang nilainya masih harus diperbaiki. Sekolah Indonesia bertransformasi modern, merdeka belajar, merdeka belajar, dan merdeka berkarya. Terima kasih kepada Bapak Ibu tim dari SMP Negeri 2 Tambun Selatan yang sangat luar biasa, sehingga yang dari awalnya kami memang belum begitu paham, maksudnya mungkin belum paham ya untuk kurikulum merdeka, karena memang belum mencoba. Kita hanya melihat dari YouTube apa itu kurikulum merdeka, tapi setelah kami berada di sini, kami bisa memahami bahwa hal-hal yang rumit yang dipikirkan itu pelan-pelan, sedikit-sedikit bisa kami cairkan, sehingga ketakutan dan keraguan kami untuk menghadapi kurikulum merdeka mulai berubah menjadi keingintahuan kami, keinginan kami untuk bisa mengajak nanti anak-anak didik kita bisa mengikuti pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Karena di sini kami memahami bahwa kurikulum merdeka itu ada 3 ya kategori umumnya. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan intrakurikuler, yang kedua co-kurikuler, dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Alhamdulillah setelah kami berada di sini, kami bisa menerapkannya dan memahami bagaimana penerapannya nanti. Pertama itu kita dikenalkan dengan kurikulum merdeka itu seperti apa, kemudian bagaimana mengubah mindset Bapak Ibu guru dengan siswanya seperti itu, kemudian juga bagaimana kita nantinya akan diperkenalkan dengan yang namanya Project P5. Hal pertama yang saya dapatkan adalah bagaimana kita merubah paradigma lama kita menjadi paradigma baru yang sesuai dengan sesuai dengan implementasi dari kurikulum merdeka itu sendiri. Kami diberikan materi tentang bagaimana menyusun KOSP. Nah, untuk KOSP ini kan berisi tentang bagaimana karakteristik sekolah kita masing-masing, begitu. Kemudian dengan ketersediaan sarana dan prasarana, kemudian apa saja yang diperlukan, gitu ya, apa saja yang harus dipersiapkan untuk bisa menerapkan kurikulum merdeka. Kita dapat mengidentifikasi apa itu capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, dan akhirnya dari situ kita bisa melihat dari alur tujuan pembelajaran itu kita dapat menyusun modul pembelajaran. Dan pada prinsipnya ada 3 hal yang perlu ada dalam modul pembelajaran. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua ya langkah-langkahnya, dan yang ketiga adalah ya, asesmennya itu. Adanya kurikulum merdeka pada akhirnya kita menyeragamkan. Kebetulan kita di sini SMP 3 profil kita insya Allah rencananya adalah gaya hidup berkelanjutan dengan tema sampahku
kreativitasku. Kenapa harus sampahku kreativitasku? Karena kebetulan mungkin bukan hanya di SMP 3 ya, sekolah lain juga sama. Sampah menjadi ya prioritas utama yang tidak sedap dipandang. Selalu kita lihat mulai dari di kelas, di lapangan, di luar sekolah pasti banyak banget sampah-sampah yang berserakan, walaupun ada bacaan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, dan harapannya SMP 3 bisa menjadikan sampah itu menjadi kreativitas kita. Hari ke-6 kita merencanakan berbasis data. Ini mengidentifikasi masalah berdasarkan rapot pendidikan. Kebetulan ada ilmu yang kami dapat kembali ya secara tidak langsung yang mungkin sebagian dari kami tidak banyak paham, tidak banyak tahu, tidak banyak mengerti dengan rapot yang eng. Akhirnya banyak yang ada tanda merahnya seperti itu. Akhirnya kita bertanya-tanya kenapa ini bisa merah, terus untuk bisa jadi kuning, hijau sampai dengan biru harus bagaimana? Kita mengenal bagaimana sih kurikulum Merdeka itu, dan setelah kita ikuti memang nampaknya kalau dari sisi substansinya ini nggak jauh berbeda dengan Kurtilas waktu itu. Masalah karakter di Kurtilas juga kita sudah ada karakter ya. Sekarang dibuat dengan yang sebutannya profil pelajar Pancasila gitu ya. Ada 6 dimensi ya teman-teman. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Merdeka belajar dan merdeka berkarya. Sekali karena SMP Negeri 2 Tambun Selatan sudah mengadakan pengimbasan sekolah penggerak, mengadakan in-house training selama 9 hari dari pengenalan tentang kurikulum Merdeka sampai ke poin-poinnya, sampai ke modul P5-nya, sehingga kita bisa mengenal lebih lanjut apa yang ada di dalam kurikulum Merdeka ini. Ya, dari CP kita buat TP dan ATP, kemudian membuat modul ajar. Nah, semuanya sudah diuraikan, dan alhamdulillah dengan pengalaman berharga ini kita apa yang harus kita lakukan nanti setelah kami dari sini dengan pengimbasan ke teman-teman rekan sejawat. Pohon palem ada di simpang 3. Jangan lupa buahnya tolong dibawa. Meskipun kita akan berpisah raga, namun tetaplah bersatu dalam jiwa. Merdeka belajar dan merdeka berkarya. Pengetahuan. Iya, karena ya melihat SMP 2 sudah luar biasa sekali Ibu.
Apalagi ini khususnya untuk kedepannya mungkin tentang digitalisasi sekolah ya. Jadi nanti lama-kelamaan di sekolah itu nggak ada anak-anak yang laporan, Pak, uang saya hilang. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena kita di sekolah nggak pakai uang jajannya. Kita sudah pakai barcode jajannya. Bukan beli gorengan satu aja tinggal scan. Bagaimana sih untuk menjadikan sekolah yang digital, bahkan sampai kantin pun bisa digital gitu. Kemudian dari ya semuanya, dari mungkin perangkat pembelajaran semuanya pun, informasi-informasi tentang sekolah bisa diakses secara digital. Harapan kami ini bisa ditularkan ke semua sekolah di SMP Negeri Tambun Selatan, tidak hanya negeri, swasta juga. Jadi pertama itu kami sudah terkagum-kagum begitu. Terkagum-kagum dengan sosok pemimpin yang luar biasa seperti Bapak Unang, karena mencari sosok pemimpin yang seperti beliau dengan paradigma yang luar biasa itu jarang sekali. Insya Allah semoga kami bisa menjadi apa yang tadi Ibu Suci sampaikan, menjadi apa ya, agen perubahan begitu, agen perubahan, kemudian menjadi pionir di sekolah kami begitu. Mohon doanya, kita saling mendoakan Bapak Ibu ya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya. Keinginan kami atau harapan kami bahwa tim IHT dari SMP 2 selalu terbuka untuk hal-hal yang kami bingungkan. Kami pasti akan bertanya. Selama perjalanan 9 hari bersama teman-teman dari sekolah lain, bersama SMP 2, banyak hal yang kami dapat, banyak hal yang harus kami tindak lanjuti. Karena tahun ajaran ini kami juga akan bergabung dengan sekolah lain untuk memulai kurikulum Merdeka. Terima kasih sekali semua pengalamannya, semua kebersamaan selama 9 hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal yang sangat-sangat berarti untuk kami SMP 8 memulai langkah mengikuti SMP 2 yang lain untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sekali mudah-mudahan kedepannya SMP 7 Tambun Selatan bisa benar-benar menerapkan program kurikulum Merdeka Belajar, dan semua ilmu yang Bu Uci, Pak Asep, Bu Yanti, Bu Paryani, dan seluruh tutor yang mungkin terlupa kami sebutkan ya kan, yang mampu kita terapkan di SMPN 7 Tambun Selatan. Dari SMPN 7 Tambun Selatan mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya ya atas semua ilmu yang diberikan, atas semua pelayanan yang diberikan, dan untuk kehangatan dari semua teman-teman. Semoga silaturahim kita tidak terputus dengan berakhirnya kegiatan IHT, in-house training, pengimbasan kurikulum Merdeka. Ini masanya siswa Indonesia merdeka dan berkarya, menjadi pelajar Pancasila. Saatnya sekolah Indonesia bertransformasi bendera merdeka belajar. Masih banyak sekolah yang belum paham apa itu kurikulum Merdeka. Berarti Bapak Ibu yang ada di sini bisa menularkan ke sekolah lain, baik negeri maupun swasta. Karena memang tugas kita sebagai guru itu untuk menciptakan produk. Produknya siapa? Siswa. Siswanya supaya lebih apa? Lebih berkarakter, lebih apa? SMP ini benar-benar mau berubah. Produktifnya dapat, inovasinya dapat, transformasinya dapat. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada Bapak Ibu. Salam buat Bapak Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan sinergi di antara kita selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.